Taraf Tatara. Yok sobat. Merapat-merapat barang lama terasa baru, hehe. Kali ini Arini mau berbagi cerita Donghua, Doulu Odalu. Yang mana, ada seorang yang bernama Tang San. Yang menjalani reinkarnasi atau lahir kembali ke dunia. Langsung kita gaskan sampai lemes. Oh iya, subrek dulu channel ini ya sobat, like dan share. Terima kasih. Semoga terhibur. Seorang wanita memeluk anak itu erat-erat, dan menggunakan selimut yang hampir robek sebagai selimut untuk menahan angin dingin yang merembes melalui pintu dan jendela. Kamarnya sangat redup, persis seperti suasananya yang suram. Lampu minyak sepertinya akan mati kapanpun. Tangisan Tang San terus terdengar. Dia baru saja lahir, yang baru berusia 3 hari. Tapi dia sudah merasakan firasat buruk yang dalam. Sebagai mantan Raja Dewa, dia menyerahkan segalanya untuk mengejar istrinya yang bereinkarnasi. Akhirnya, dia menerima sentuhan induksi sebelum kesadaran ilahi hampir mati, jadi dia datang ke dunia ini. Tidak peduli seberapa kuat dia dulu, dia juga terlahir kembali, sekarang dia hanyalah seorang bayi. Yang paling berharga adalah ingatan akan kehidupan sebelumnya, dan yang paling menyedihkan adalah sekuat apapun ingatan itu tidak bisa mengubah tubuhnya yang rapuh dan langsing. Lahir selama 3 hari, makan susu mandul ibu dunia ini, dia bahkan masih belum bisa memahami bahasa dunia ini. Bagaimanapun, ini juga membutuhkan waktu. Tapi dia jelas merasa bahwa dunia tempat dia dilahirkan mungkin lebih sulit dari yang dia kira. Dalam kehidupan sebelumnya, dia lahir di keluarga pandai besi, dan ayahnya adalah generasi pria kuat yang tersembunyi, dan dia bahkan memiliki bakat yang kuat. Tapi sekarang, kekhawatiran terbesarnya adalah apakah dia bisa bertahan hidup. Pencarian jarak jauh di alam semesta membuatnya hampir tidak bisa membawa ingatannya, selain itu, dia tidak bisa melakukan apapun sama sekali. Tapi dia juga bisa merasakan betapa menyedihkan tubuhnya yang kecil. Ibuku, yang kekurangan nutrisi untuk waktu yang lama, menyebabkan tubuhku yang terlahir kembali mengalami kekurangan gizi secara absolut. Bahkan tangisannya sangat lemah. Di kehidupan sebelumnya, dia juga seorang yang memiliki anak, dia masih tahu bagaimana seharusnya anak-anak yang normal menangis. Tetapi diri saat ini bahkan berjuang untuk menangis. Sepertinya bisa mati kapan saja. Meskipun dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan terlahir kembali ke dalam sebuah keluarga dengan sendok emas di dalamnya, dia tidak pernah menyangka akan begitu menyedihkan. Raja Dewa terlahir kembali dan akan mati kapan saja. Bukankah itu akhir dari segalanya? Namun, dalam 3 hari yang singkat ini, dia masih merasakan sesuatu. Miliki sedikit pemahaman tentang dunia ini. Alasan mengapa saya merasa bahwa saya berada dalam situasi yang buruk memiliki hubungan yang sangat penting dengan pemahaman ini. Ia terlahir kembali sebagai manusia, setidaknya sebagai manusia yang tidak jauh berbeda dari dunia sebelumnya. Namun, di dunia ini, manusia tampaknya keberadaan yang sangat rendah hati, singkatnya, budak. Sebagai budak dari ras yang lebih tinggi. Itulah mengapa sangat menyedihkan. Selama 3 hari, dia tidak melihat ayahnya di dunia ini, dia hanya tinggal bersama ibunya sendiri. Setiap hari akan ada manusia lain dengan pakaian compang camping, diam-diam mengirimkan makanan kepada ibunya sendiri, demi mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Ekspresi semua orang membosankan, atau mati rasa. Mereka sepertinya sudah terbiasa dengan situasi di hadapan mereka. Tang San memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya, dan kesadaran ilahi juga akan membuat rohnya di dunia ini lebih kuat dari orang normal. Dan alasan terpenting mengapa dia belum mempelajari bahasa dunia ini adalah karena manusia ini jarang berbicara dan berkomunikasi. Jika kamu bereinkarnasi, ucap Xiao Wu. Kelemahan tubuhnya membuatnya tertidur lelap tanpa menyadarinya. Dan sebulan penuh melewati hari yang kacau balau. Minum sedikit susu setiap hari, dan akhirnya tidak kelaparan. Namun tidak ada keraguan tentang kelemahan tubuh yang kecil. Berdasarkan persepsi Tang San tentang tubuhnya, meridian kecil yang rapuh itu. Tubuh lemah itu. Sudah hampir sebulan, saya khawatir berat badan saya sekitar 5 atau 6 kilogram, yang hampir sama dengan bayi normal yang baru lahir di kehidupan sebelumnya. Pintu yang rapuh itu tiba-tiba terbuka. Ini adalah suara terbesar yang pernah didengar Tang San saat dia datang ke dunia ini. Tanpa sadar membuka matanya dan melihat. Seorang pria dengan sosok kuat masuk dari pintu, melihat penampilannya, Tang San tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Karena ini benar-benar bukan manusia.
Di dunia dia biasa melihat banyak monster, tapi yang ini pasti sesuatu yang baru. Yang masuk harus laki-laki, mirip dengan tubuh manusia, 2 meter jauhnya, tapi dengan kepala serigala. Taringnya menonjol, dan ada bau samar di tubuhnya. Perawakannya yang kuat hampir mematahkan kusen pintu. Sudah sebulan, berikan padaku. Manusia serigala itu meraung ke Ibu Tangsan di dunia ini. Ibu Tangsan memeluknya erat, air mata mengalir hampir seketika di matanya. Selama sebulan, Tangsan akhirnya bisa memahami beberapa kata dari dunia ini dengan sederhana. Saat ini, dia merasakan perasaan yang tak terkatakan di hatinya. Yang diinginkan werewolf ini jelas adalah dirinya sendiri. Cepat! Manusia serigala itu meraung tidak sabar. Ibu Tangsan sedikit gemetar, dan air mata semakin mengalir. Manusia serigala itu tidak peduli lagi padanya. Dia melangkah maju, dan tangan besar dengan cakar serigala baru saja menyalinnya, dan menyalin Tangsan ke tangannya. Anakku! Wanita itu tiba-tiba menangis, tetapi pada saat ini, dia tidak mencoba memperjuangkan anaknya, tetapi malah menutupi Tangsan dengan satu-satunya selimut compang camping di ruangan itu. Saat ini, Tangsan hanya merasa bahwa hatinya dipegang dengan kuat. Setelah datang ke dunia ini, dia merasakan sakit hati untuk pertama kalinya. Ibu Tangsan tiba-tiba menemukan bahwa wajah kecil itu menoleh padanya, bayi yang tiba-tiba berubah tiba-tiba tidak menangis, dan mata yang semula tidak bertuhan tiba-tiba menjadi cerah. Melihat perubahan mata yang tiba-tiba, Ibu Tangsan tercengang, dan gerakannya juga berhenti sejenak. Pergi! Manusia serigala itu mendorongnya dengan tidak sabar dan mendorongnya ke bawah jerami, lalu berjalan keluar dengan satu tangan memegang tubuh kecil Tangsan. Di luar dingin dan angin sangat dingin. Manusia serigala tidak tahu apakah itu karena niat baik atau takut Tangsan akan mati seperti ini, lagi pula, dia menutupi tubuhnya dengan selimut yang robek itu. Segala sesuatu di depannya berubah menjadi kegelapan, dan angin dingin di luar terhalang untuk sementara. Kecuali untuk beberapa kesulitan bernafas, dia tidak bisa mati untuk sementara waktu. Tangsan berusaha keras untuk menenangkan dirinya. Di dalam hatinya, dia sedang berdoa. Jangan mati, Ibu dunia ini, jangan mati. Selama saya bisa bertahan, saya akan datang kepada Anda, dan saya akan membiarkan Anda hidup dengan baik. Tunggu saya kembali. Setelah dia tenang, penilaian awal pertamanya adalah bahwa werewolf ini tidak boleh membawanya pergi untuk dimakan. Sumber penghakiman ini sederhana. Salah satunya adalah karena 2 potongan daging di tubuh saya pasti tidak layak makan untuk ibu saya sendiri di dunia ini. Selain itu, manusia serigala masih menutupinya dengan selimut, yang mencegahnya dari kedinginan sampai mati. Jika hanya makanan, siapa yang peduli jika dia sudah mati? Tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa mereka ingin makan dan hidup. Tapi betapapun tenangnya dia, apa yang bisa dilakukan seorang anak bulan purnama? Itu hanya bisa. Samar-samar, aku bisa mendengar angin bersiul. Sepertinya tidak ada suara lain di dunia luar. Dunia ini disebut benua peri. Ini adalah penilaian Tangsan terhadap dunia setelah hampir tidak mempelajari beberapa bahasa. Seperti yang dia duga, manusia adalah budak di dunia ini. Apakah objek perbudakan? Dan bahkan di antara budak itu adalah jenis keberadaan yang paling rendah. Karena tubuh manusia terlalu lemah, sepertinya tidak banyak gunanya. Ini tidak menutup kemungkinan manusia menjadi makanan di dunia ini. Adalah normal bagi budak terendah untuk diperlakukan sebagai makanan. Sedangkan untuk informasi lainnya belum ada informasinya. Lagi pula, komunikasi antara ibu saya sendiri dan manusia lain sangat sedikit. Sudah sebulan, dan dia juga belum melihat ayahnya. Kurasa itu tidak akan terlalu bagus. Sengsara, itu terlalu buruk. Meskipun Anda memulai dari awal, beri saya waktu untuk memulai dari awal. Tangsan menghela nafas dalam hati. Dia pernah berpikir tentang kesulitan reinkarnasi, tetapi dia tidak menyangka itu akan begitu sulit. Akhirnya, manusia serigala itu sepertinya berhenti. Tangsan samar-samar mendengar apa yang dia katakan, karena dia dipisahkan oleh selimut, dan dia tidak terlalu memahami bahasa dunia, juga tidak mendengarnya dengan jelas. Kemudian dia merasa seperti telah diambil alih. Saat selimut itu diangkat, Tangsan meringkuk tanpa sadar. Tetapi angin dingin yang dia pikir akan muncul tidak muncul. Sebaliknya, perasaan hangat mengikutinya. Tapi itu juga disertai dengan bau yang tidak sedap. Tapi ini pertama kalinya dia merasakan kehangatan ke segala arah sejak dia lahir.
Perhatikan baik-baik dengan mata terbuka. Ini anak seperti monyet kecil lagi. Sebuah suara samar terdengar. Kemudian Tang San melihat ada wajah besar di depannya, ini. Apakah ini kepala babi? Ya, kepala babi besar, setidaknya dalam kognisi. Kepala babi itu membungkuk lebih dekat dan menatapnya. Lalu dia memeluknya dan masuk. Tang San tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya bukan satu-satunya anak di sini. Lalu dia ditempatkan di tumpukan jerami yang lembut, dia sendiri berpikir tidak apa-apa menyebutnya tumpukan jerami, atau sarang. Di sampingnya, tangisan menjadi lebih keras. Kemudian, bayangan hitam ditekan ke bawah, sesuatu mencubit mulutnya terbuka, dan sesuatu yang sangat lembut dengan bau manis dimasukkan ke dalam mulutnya. Begitu susu hangat mengalir ke tenggorokannya, mata Tang San langsung melebar, tidak digerakkan, tetapi hampir tercekik sampai mati. Jika Anda mengatakan bahwa ASI ibu kandung Anda adalah aliran yang berdegup, maka ini hanyalah sungai Yangtze. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia tanpa sadar menutup gusi ompong, menekan beberapa keberadaan yang sangat besar, dan membiarkan susu mengalir perlahan. Baru kemudian hampir tidak menelan beberapa. Tarik napas dengan keras melalui hidung, biarkan tubuhnya yang lemah menyesuaikan dengan keras. Setelah kerja keras, itu adalah desahan lega. Kemudian, tanpa memperhatikan hal-hal lain, dia minum dengan keras. Nutrisi. Nutrisi langka ini. Apakah ini awal harapan? Terlepas dari apakah itu susu manusia atau susu babi, beberapa sangat memuaskan untuk disantap. Namun, kepuasannya tidak bertahan lama, dan bayangan besar itu pergi. Meskipun dia sedikit mendukung, dia tetap ingin makan lebih banyak. Faktanya, ini adalah makanan lengkap pertama di dunia ini. Saat saya kenyang, semangat saya secara alami akan sedikit meningkat. Itu juga memungkinkan dia untuk mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Ini adalah rumah dengan jerami di tanah. Dia lemah. Sekarang dia hanya bisa menoleh dan melihatnya, tapi dia bahkan tidak bisa membalikkan dirinya. Jadi hanya bisa mengintip ke dalam. Di sisinya, ada 3 atau 4 anak, semuanya seumuran dengannya. Bentuk tubuhnya juga mirip, semuanya tampil sangat kurus. Semua orang berbaring di atas sejenis ilalang lembut. Suhu di ruangan ini masih sangat hangat, setidaknya tidak dingin. Induk babi yang baru saja memberinya makan sepertinya telah memberi makan beberapa dari mereka pada saat yang bersamaan. Perasaan ini terutama seperti ternak di penangkaran. Budak dibesarkan secara seragam. Tang San menghibur dirinya dengan diam-diam di dalam hatinya, itu bukan makanan, itu sudah sangat enak. Setelah makan makanan ini, dia akhirnya merasa bisa bertahan hidup. Mama Pig akan datang dan memberi makan 3 kali sehari. Awalnya Tang San merasa tidak nyaman karena terlalu banyak susu, tetapi dia segera menyesuaikannya. Setiap kali induk babi sedang menyusui, dia mencoba untuk minum lebih banyak agar dia bisa sehat. Hanya ketika Anda memiliki kesehatan yang lebih baik dan usia yang lebih dewasa Anda dapat berkultivasi. Dan hanya ketika Anda dapat berkultivasi Anda dapat menjadi kuat, dan Anda dapat mengambil takdir Anda di tangan Anda sendiri. Tidak peduli dunia macam apa ini, yang terpenting adalah bekerja keras untuk bertahan hidup. Itu dia ketika dia datang ke dunia ini selama 100 hari, dia jelas sedikit lebih gemuk daripada teman-teman di sekitarnya. Di sini, tampaknya ada lebih dari 1 induk babi dan banyak anak. Selama 100 hari, Tang San bisa berdiri setelah makan dan minum dengan keras. Secara alami, saya dapat melihat lebih banyak hal. Dari percakapan antara induk babi, dia juga mengerti lebih banyak tentang bahasa dan dunia. Benua peri begitu besar sehingga induk babi tidak bisa mendeskripsikannya. Dan di mana mereka berada, itu adalah kota kecil di timur laut benua peri. Milik bangsawan iblis serigala. Alasan mengapa dunia ini disebut benua peri adalah karena ia menguasai dunia. 2 ras utama adalah ras monster dan ras peri. Secara kolektif disebut sebagai peri. Kota tempat mereka berada disebut kota Wind Wolf. Baik suku monster dan suku roh seharusnya memiliki keberadaan yang sangat kuat, setidaknya dari kata-kata ibu babi. Dan manusia adalah budak paling rendah di dunia ini. Anak-anak ini semua dibesarkan bersama, dan kemudian menerima pendidikan penghambaan, dan kemudian menjadi budak para bangsawan. Sederhananya, bahkan jika dia adalah milik Master Wind Wolf di Wind Wolf Town, dia masih yang paling tidak berharga. Jumlah manusia harus banyak, dari kata-kata ibu babi, dapat didengar bahwa satu-satunya hal yang dapat dilakukan manusia adalah kesuburan.
Kesuburan kedua ras peri ini relatif buruk, yang menjadi dasar kelangsungan hidup manusia. Kekurangan manusia di dunia ini adalah mereka terlalu lemah di mata monster dan roh, manusia bahkan tidak bisa melakukan kerja keras. Tetapi manusia lebih pintar dari ras budak lainnya, dan dapat melakukan tugas yang lebih rumit. Alasan lain adalah bahwa untuk beberapa monster dan roh, manusia memiliki kulit dan daging yang lebih lembut, yang merupakan makanan yang lebih baik. Budak, makanan. Sepertinya sengsara dan tidak bisa sengsara lagi. Tang San hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan diam-diam, karena itu sudah sangat menyedihkan. Jika ada beberapa perubahan baik di masa depan, dia akan merasa bahagia. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan sekarang adalah di mana istrinya akan bereinkarnasi, dan apakah dia akan sengsara seperti dirinya sendiri. Saya harus mengatakan bahwa susu babi ibu jauh lebih bergizi daripada ibu kandung Tang San. Setidaknya cukup makan. Ketika dia berusia sekitar 6 bulan, Tang San merasa bahwa dia akhirnya dalam kondisi fisik yang mirip dengan anak manusia normal di dunia. Dan keadaan fisik semacam ini juga membuatnya terlihat sedikit lebih gemuk dibanding anak kurus lain di sekitarnya. Di usia setengah tahun ini, itu berarti saya bisa terlihat lebih gemuk. Hal ini juga membuat Mama Pig lebih menyukainya. Di dunia ini, yang kuat itu indah. Namun, pada usia 6 bulan tidak ada susu yang bisa dimakan, malah mirip dengan squishy. Lempar panci kecil tepat di samping mereka. Makan dengan tanganmu sendiri. Berapa banyak yang Anda makan tergantung pada seberapa banyak yang bisa Anda ambil. Kebanyakan anak bahkan tidak bisa duduk. Induk babi seringkali harus menggunakan sendok untuk memberi makan mereka dengan sabar. Saat ini, Tang San menjadi semakin populer dengan Mama Pig, dan dia sudah bisa mengambil dan makan dari panci dengan tangan kecilnya. Jadi, secara alami saya makan sedikit lebih banyak, dan bahkan sesekali saya akan diberi imbalan karena minum susu. Saya tidak tahu apa yang saya makan, selama saya bisa menjaga rasa kenyang saya. Tang San sudah kenyang, terbaring di sarang rumput, tiba-tiba ingin tertawa. Karena dia tiba-tiba teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, dia punya teman yang sering berkata, dan ada juga burung phoenix emas bersaran. Saya dibesarkan di sarang rumput. Saya tidak tahu seperti apa rupa teman-teman saya jika mereka mengetahuinya. Pikiran melintas, Tang San memejamkan mata, dan diam-diam menarik beberapa jerami di atasnya agar dia tetap hangat. Kemudian diam-diam membimbing darah tubuhnya dengan pikirannya. Ini bukan pertama kalinya dia dilahirkan kembali. Dunia tempat dia dilahirkan kembali terakhir kali disebut benua Douluo. Dibandingkan dengan saat itu, kali ini jelas jauh lebih menyedihkan. Tapi akhirnya ada kesempatan untuk bertahan sekarang. Karena itu, dia harus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat dulu. Suan Tiangong adalah teknik paling dasar yang dia latih saat itu. Zhongzheng Damai. Tidak ada yang lebih tepat dari bangunan pondasi ini. Ketika dia terlahir kembali terakhir kali, dia telah berlatih tahap pertama Suan Tiangong ketika dia berusia 6 tahun. Dengan demikian meletakkan dasar untuk pencapaian Raja Allah di kemudian hari. Dan dalam kehidupan ini, pemahamannya tentang Suan Tiangong jelas tidak jauh lebih dalam daripada saat ia dilahirkan kembali. Satu-satunya masalah adalah tubuh ini terlalu lemah dan hanya bisa keluar sedikit. Tubuh setengah tahun, pada kenyataannya, dia tidak dapat berbuat banyak dan dia tidak akan dapat mengembangkan apapun karena kelahiran kembali, bahkan sebagai seorang bayi. Meridian tubuh muda belum tumbuh dengan baik, bahkan jika itu Suan Tiangong, dia tidak bisa berfungsi. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah melewati metode Suan Tian Kung Fu, ditambah kesadaran spiritual saya sendiri, hampir tidak merasakan energi spiritual di udara, dan dengan tenang menyerap sedikit, mencoba memberi makan tubuh saya. Upaya pertamanya dimulai beberapa hari yang lalu. Dia berusia setengah tahun dan tubuhnya baik-baik saja. Meskipun dia tidak kuat, itu bukan saat ketika dia tampaknya menghadapi ujian hidup dan mati jika dia lemah dalam hal apapun. Waktu. Dan ketika Tang San pertama kali mencoba memahami dunia melalui sedikit pengetahuan spiritualnya sendiri, dia terkejut menemukan bahwa di dunia di mana manusia adalah anjing yang rendah hati, auranya sebenarnya kaya dan menakutkan. Kota Serigala Angin ini sama sekali bukan harta karun, itu hanya wilayah klan monster, tetapi ketika dia memahami dunia, dia jelas merasa bahwa aura di sini sangat kaya dan murni. Ini jauh lebih kaya daripada benua Douluo di mana dia berada ketika dia terlahir kembali untuk pertama kalinya.
Dia tidak bisa memastikan bahkan jika Dou Luo Xing memiliki aura yang begitu kuat setelah berevolusi. Sebelum godaan, dia terjerat dan khawatir di dalam hatinya. Hal yang paling mengkhawatirkan ini adalah zaman akhir hukum, tanpa aura dan vitalitas sedikitpun. Yang disebut wanita pandai hampir tidak bisa memasak tanpa nasi. Manusia sendiri adalah budak. Hari-hari yang akan datang hampir pasti akan genting. Jika kemajuan penanaman lambat dan menyedihkan, akankah mereka dicubit sampai mati kapan saja di hadapan monster dan roh yang kuat itu? Dan aura yang kaya ini membuat Tang San menghela nafas lega. Ini juga kabar baik pertama yang didapatnya setelah ia datang ke dunia ini. Setidaknya, dengan energi spiritual yang kuat ini, begitu ia dapat mulai berkultivasi, secara alami ia akan berkultivasi jauh lebih mudah. Menyerap sedikit setiap hari, diam-diam memperbaiki tubuhnya, hanya meningkatkan bagian dalam, bukan permukaan. Di permukaan, dia hanya sedikit lebih energi daripada anak-anak biasa, dan dia juga relatif kurus. Seiring berlalunya waktu, anak-anak berangsur-angsur bisa berbicara. Di antara mereka, sekitar seperempat anak meninggal tanpa suara. Tidak ada perawatan medis sama sekali, hanya sedikit makanan. Tidak ada yang datang untuk mengajarkan apapun. Anda harus belajar berbicara sendiri. Ketika mereka berumur 1 tahun dan hampir tidak bisa pergi, mereka dikirim ke tempat lain dan dikelola oleh setan babi yang keras. Itu juga lantai jerami, dan rumah kayunya hampir tidak dingin. Di sebuah rumah seluas 200 meter persegi, 200 anak manusia dikirim ke sini. Jumlah makanan hanya cukup untuk 150 anak. Dari percakapan antara Pig Demon dan Wolf Demon, Tang San bisa mengerti anak manusia yang bisa bersaing untuk makan, dan memiliki tubuh yang lebih kuat akan bisa bertahan lebih lama sebagai budak di masa depan. Kecuali merasa sedih untuk umat manusia di dunia ini, dan menanam benih perlawanan di hatinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika dia baru berusia 1 tahun. Dengan nutrisi untuk menyerap energi spiritual, tubuh Tang San secara alami jauh lebih kuat daripada rekan-rekannya. Tetapi dia hanya mengambil makanan yang dibutuhkan tubuhnya setiap hari, dan meninggalkan sisanya untuk orang lain. Dia hanya bisa melihat anak-anak tertipis sekarat untuk dibawa pergi, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kapanpun malam hening, dia akan menyerap aura sambil berpikir dalam hati. Telah berada di dunia ini selama 1 tahun. Melihat manusia menjalani kehidupan yang benar-benar kalah dengan babi dan anjing, hatinya gelisah dan menyakitkan. Dia tidak berani memikirkannya, jika istrinya yang bereinkarnasi juga mengalami kehidupan yang sama seperti dirinya, mungkin anak lain yang sedang sekarat dan dibawa pergi, apa yang harus dia lakukan? Anda tahu, dia benar-benar bereinkarnasi, jenis reinkarnasi yang akan melupakan segalanya di kehidupan sebelumnya. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa membantu tetapi menambahkan kemarahan yang kuat ke dunia di dalam hatinya. Mengapa, manusia sangat lemah di dunia ini? Xiao Wu, di mana kamu? Dia sangat ingin membuat dirinya tumbuh dan menjadi lebih kuat dengan cepat. Dalam hal ini, dia akan dapat menemukan Xiao Wu-nya sendiri. Dia pasti masih hidup. Pasti akan hidup dengan baik. Oke, sampai di sini.